Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Tepat sebelum peristiwa Injil hari ini, para rasul ada bersama Yesus pada saat peristiwa transfigurasi. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa berapi-api untuk mengubah dunia ini? Namun tidak lama kemudian, salib yang tak terduga menghampiri diri kita. Kita ditolak dan ada peristiwa yang menyedihkan dalam keluarga kita. Kita berada di awan yang dikelilingi oleh kemuliaan Tuhan. Dan kemudian kita jatuh ke dalam realitas dunia kita ini. Saudara-saudari, berpeganglah pada kemuliaan Tuhan yang menjadi kekuatan diri kita untuk menghadapi dan bertahan melewati semua tantangan yang ada di depan mata kita. Kita haruslah menjadi kuat. Kita haruslah terus bergerak meskipun kita tampaknya ada peluru yang berterbangan di kepala kita, seperti halnya tentara dalam peperangan. Kita harus memiliki iman. Para rasul dalam Injil kali ini berpikir bahwa mereka dapat menyembuhkan orang, tetapi mereka melupakan ramuan rahasia penyembuhan, yakni iman. Bukan para rasul yang melakukan pekerjaan penyembuhan, tetapi Tuhanlah yang bekerja melalui diri mereka. Saudara-saudari, mungkinkah mereka telah melupakan fakta ini dan berprasangka buruk? Seberapa sering kita bersenang-senang dalam doa hanya untuk berjalan keluar pintu dan kembali ke keegoisan diri kita. Kita tidak memiliki kuasa selain dari Yesus sendiri. Wujudkanlah iman kita ke dalam tindakan. Pastikanlah tindakan kita dilakukan dalam Yesus dan melalui Yesus. Saudara-saudari, marilah kita bergerak maju seperti Petrus, melihat yang menyadari betapa sabarnya Tuhan kita terhadapnya. Petrus juga melihat kasih Yesus yang penuh belas kasihan kepada semua orang. Apakah diri kita menemukan betapa sabar dan penuh belas kasihan Tuhan kita? Apakah kita sering kehilangan ketenangan dan menjadi cemas hanya karena kita tidak tahu bagaimana menghadapi kesalahan orang lain, atau berhadapan dengan orang yang berselisih dengan diri kita? Saudara-saudari, beralihlah kepada Yesus.
Lihatlah Yesus, lihatlah senyumannya yang sederhana, dan ingatlah berapa lama Yesus menunggu kita untuk menatap matanya dan mengubah cara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam